Syariah kelompok 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai good corporate governance. Nah, apa sih good corporate governance itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi good corporate governance. Good corporate governance merupakan istilah dari bahasa Inggris yang terdiri atas kata good, yaitu baik, corporate berarti perusahaan, dan governance berarti pengaturan. Secara umum, good corporate governance atau GCG ini diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan dalam konteks perbankan, istilah ini merujuk pada tata kelola bank yang baik. Dan menurut Shahroza, GCG merupakan mekanisme pengelolaan organisasi secara baik guna mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis, serta produktif. Pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun dasar hukum tata kelola yang sehat, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. UU ini menjadi landasan hukum utama bagi perusahaan dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur hak dan kewajiban para pemegang saham serta pengurus perusahaan, termasuk kewajiban untuk transparansi laporan keuangan sehingga prinsip akuntabilitas dan keadilan dapat terwujud bagi semua pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor 42/MBU/03/2023. Peraturan ini menetapkan pedoman penerapan tata kelola yang baik di BUMN dengan menekankan prinsip tarif, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Yang ketiga yaitu POJK Nomor 17 Tahun 2023. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK Nomor 17 Tahun 2023 mewajibkan lembaga keuangan untuk menetapkan tata kelola yang sehat melalui mekanisme pengawasan internal, manajemen risiko, serta pelaporan yang transparan. Yang keempat yaitu undang-undang dan regulasi publik lainnya. Dalam konteks tata kelola pemerintah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menjadi dasar hukum untuk penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan good corporate governance tidak hanya penting di sektor swasta saja, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten di sektor publik. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip good corporate governance dalam praktik lembaga keuangan syariah. Penerapan good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan kegiatan operasional berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Good corporate governance berperan sebagai instrumen pengawasan, pengendalian internal, serta fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, di mana keberhasilannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat stabilitas, dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara berkelanjutan. Adapun urgensi penerapan GCG dalam lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu yang pertama kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana tata kelola harus selaras dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparan, dan tanggung jawab sosial. Kepatuhan ini menjadi dasar untuk menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu peningkatan kepercayaan publik, karena sistem yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan keyakinan nasabah dan investor terhadap kredibilitas lembaga. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Adapun tujuan penerapan good corporate governance bagi lembaga keuangan syariah itu adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan bank berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, profesional, dan adil. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah yang ditandai dengan meningkatnya variasi produk dan meluasnya jaringan layanan. Adapun tujuan penerapan 5 prinsip dasar good corporate governance, yaitu yang pertama transparansi bertujuan agar kegiatan dan keputusan bank dilakukan secara terbuka dengan penyediaan informasi yang akurat
akurat, relevan, dan mudah diakses oleh pihak terkait. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menekankan pentingnya kejelasan, fungsi, dan tanggung jawab setiap organ dan organisasi agar pengelolaan bank berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu responsibilitas, memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat yaitu profesionalisme, menuntut pengelolaan yang independen, objektif, dan berkompeten agar setiap keputusan yang diambil tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Yang kelima yaitu kewajaran atau fairness, menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya yaitu contoh masalah yang terjadi dan solusinya. Masalah yang biasa terjadi yaitu kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait risiko dan kinerja portofolio kepada lender telah menciptakan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, Investri gagal mengembangkan kebijakan mitigasi risiko kredit yang efektif sehingga tingkat kredit macet meningkat. Adapun solusinya adalah Investri dan platform sejenis perlu memperkuat transparansi dengan menyediakan laporan kinerja dan risiko portofolio secara berkala dan mudah diakses oleh lender. Penerapan sistem manajemen risiko berbasis data serta pembentukan komite risiko independen juga penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi kredit. Struktur tata kelola harus direformasi agar lebih efisien dengan memperkuat fungsi audit internal dan dewan komisaris independen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.